kami akan membahas tentang perbedaan antara COVID-5 dengan COVID-4.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya atas nama Noval Asila dengan NIM 1058411234424. Saya Rahmat Amsir dengan NIM 105841123624. Saya Muhammad Khalid Ramsyah dengan NIM 105841111824. Di tengah cepatnya transformasi digital, setiap organisasi dituntut untuk punya sistem pengelolaan teknologi informasi yang kuat dan andal. Salah satu framework yang sudah lama jadi andalan adalah COBIT. Tapi, tahukah kamu kalau COBIT punya dua versi besar yang sering dibandingkan, yaitu COBIT 4.1 dan COBIT 5? Nah, di video ini kita akan kumpas perbedaan keduanya dan melihat kenapa COBIT 5 dianggap sebagai versi yang siap untuk era digital seperti sekarang. Pertama, yaitu konsep dasar. COBIT 4.1 lebih berfokus pada kontrol objektif dan proses-proses teknis dalam TI. Bisa dibilang pendekatannya masih cukup sempit karena lebih menekan pada tata kelola TI itu sendiri. Nah, perbedaan dengan COBIT 5 yang hadir berbagai framework yang jauh lebih luas. COBIT 5 tak hanya mengatur TI, tapi juga menyelaraskannya dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. COBIT 4.1 cenderung hanya berfokus pada internal manajemen TI. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan organisasi, COBIT 5 datang dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Ia mempertimbangkan semua stakeholder, mulai dari pemilik bisnis, pelanggan, hingga regulator. Jadi, pendekatannya menjadi lebih kolaboratif dan strategis. 3. Prinsip dan enabler, yaitu COBIT 4.1 tidak mengenal konsep enabler, fokusnya hanya pada proses. Tapi COBIT 5 membuat terobosan baru dengan menghadirkan 5 prinsip utama dan 7 enabler yang menjadi komponen penting dalam tata kelola. Enabler ini mencakup aspek yang lebih luas seperti struktur organisasi, budaya, etika, informasi, layanan, dan banyak lagi. Semuanya saling berkaitan untuk menciptakan tata kelola TI yang kuat dan fleksibel. Berlanjut ke integrasi dengan framework lain, COBIT 4.1 cenderung berdiri sendiri dan belum terhubung erat dengan standar-standar lain. Sementara itu, COBIT 5 dirancang untuk bisa diintegrasikan langsung dengan framework lain seperti ITIL, TOGAF, dan ISO. Artinya, COBIT 5 memungkinkan organisasi untuk membangun sistem teknologi informasi yang lebih komprehensif dan saling terhubung. Nomor 5 yaitu fokus nilai dan risiko. COBIT 4.1 masih terbatas pada kontrol dan efisiensi operasional. Tapi COBIT 5 jauh lebih maju karena menyelaraskan TI dengan pencapaian tujuan bisnis, manajemen risiko, dan pengoptimalan nilai. Inilah kenapa COBIT 5 sangat relevan digunakan di era sekarang, saat TI menjadi penentu utama keberhasilan organisasi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa meskipun COBIT 4.1 menjadi fondasi penting dalam dunia IT governance, COBIT 5 hadir dengan pendekatan yang lebih modern, menyeluruh, dan berorientasi pada nilai. Bukan hanya soal sistem, tapi juga soal strategi. Bukan hanya untuk tim IT, tapi untuk seluruh organisasi. COBIT 5 bukan hanya pembaharuan teknis. Ini adalah cara berpikir baru dalam mengelola teknologi. Sudah saatnya kita update pengetahuan, bukan hanya agar paham, tapi agar siap memimpin di era digital. Kalau kamu tertarik bahas lebih dalam soal IT governance, langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and share videonya.